Masa lalu biarlah berlalu, saatnya kita buka lembaran baru. Bertemu lagi di channel kami, Streetback Official. Streetback Official. Perhatian, konten ini mengandung hal yang sensitif dan tidak patut untuk ditiru. Tujuan video ini dibuat hanya untuk mengenang, bukan untuk diulang. Oke, sekarang kita kedatangan tamu dari SMK Parung ya, Bang Beler. Bang Beler dari SMK mana, Bang? Yadika 7 Bogor. Assalamualaikum, Bang. Iya. Ya, dari Yadika 7 Bogor, yang punya jalur Bogor dan jalur Parung ya, Bang ya? Dari Parung. Sekitar jalur Parung lah, Parung Bogor, SMK Yadika 7 ya, Bang ya. Nah, Bang Beler nih, ini kan kita mau cerita story nih tentang masa lalu SMK zaman-zaman Putih Abu-Abu nih, ya kan? Zaman story Putih Abu-Abu Bang Beler nih, ya kan? Boleh dong, Bang, ceritain, Bang, tentang kisah-kisah tragedi, terus kisah-kisah pahit manisnya jadi anak SMK, anak STM gitu kan. Mulai dari Bang Beler masuk sekolah di SMK Yadika lah dari kelas 1, gimana itu, Bang, ceritanya, Bang? Sebelum cerita lanjut ke cerita Abang, kita panggil dulu nih, Bang, ya, kawan kita nih, biar enak ngobrolnya, biar nyantai ngobrolnya. Dawi! Biasa, Bang, ada cemilan-cemilan dikit lah. Oh gitu. Ya, biar enak ngobrolnya sambil makan dulu, ya, biar nyantai ya kan. Ngobrol-ngobrol cerita. Siap, makasih ya. Thank you ya. Nah, di Bang, dilanjut, Bang. Nah, sebelumnya kan Abang nih niat masuk ke Yadika itu karena apa sih gitu kan? Dimulai dari cerita Abang dari awal masuk Yadika lah, gimana tuh, Bang? Oh. Pada dasarnya sih gue gak pernah ada niatan buat masuk Yadika. Hmm. Nah, karena emang waktu SMP juga kan gue di KJ itu banyak teman anak Bastar. Oh, anak Nah, Basta. anak Bastar itu banyak yang rekrut, gue suruh masuk sana kan. Nah, akhirnya gue niatan, gue bilang sama nyokap gue mau sekolah di Bogor. Nyokap gue ngelarang buat sekolah di Bastar. Karena kan banyak yang kejadian tawuran-tawuran lah dekat rumah anak-anak Bastar itu kan, teman-teman semua. Nah, terus gue bilang nggak di Bastar, gue mau masuk, aku mau masuk YKTB, kata gitu kan. Nah, Sama aja kan sebenarnya. Cuman mau nyokap cuman nggak tahu, Iya. nggak tahu. Emang taunya kan anak-anak di situ kan Basar, sekolahnya. Ah. Saya bilangnya YKTB. Nah, terus pas pengen masuk sana, ngedaftar, terus ada tragedi kan, penataran dulu zaman sekolah. Ya, penataran, terus ada yang kena bacok apa gimana gitu, lupa kan. Terus itu berita itu masuk ke koran. Masuk ke koran, nyokap kebetulan baca. Tahu. Ini Basar YKTB loh, kayak gitu kan. Akhirnya ya udah serah sekolah di mana kan. Serah mau sekolah di mana. Terus teteh nyaranin buat sekolah di Semu Nepar yang di Oh, SMA. Nepar 17 SMA. Oh, Parung sama Iya. Parung. Nah, di situ juga nggak diterima karena dia kan negeri. Terus ya udah serah lah sekolah di mana aja, kata gua ngomong gitu kan. Terus teteh gua akhirnya ke Bogor. Gua sama sekali nggak tahu kalau misalkan teteh gua mau ke Yadika. Pas dibawain formulirnya, nih udah daftarin kan SMK Yadika 7. Oh, Yadika Waduh, 7. kata gua kan. Gua bingung dari situ kan. Emang waktu di KJ juga waktu setiap hari Jumat itu tuh gue sering mantekin anak Yadika itu, anak-anak SMK Yadika. Itu gue masih SMP karena banyak temen di Basar kan. Oh, SMP udah masih SMP aja udah mantekin STM. Wah, gila, gokil banget. Iya. Nah, terus gue pertama kali MOS, gue bingung juga kan. Kebetulan di basis Parung itu kebanyakan musuh waktu SMP di KJ, dari anak Nepar, Wika, Yasap, segala macem lah. Nah, kan kalau gue denger nih, Bang, kan jalur lo nih, dari jalur SMP lo sampai jalur STM lo nih, SMK Yadika lo, itu kan jalur Parung, jalur alternatif, jalur pusat ya, Bang? Iya. Itu Parung pusat itu kan yang gue denger nih, berita dari kabar-kabar kuping ke kuping lah anak STM. Parung itu kan Parung pusat dikenal banget, di situ campur aduk ya, ada STM Tangerang, Betul. ada STM Jakarta, ada STM Bogor khususnya kabupaten ya. Ada juga sih yang dari Parung berangkat ke sekolah di Bogor kota juga ya, Bastar gitu. Campur lah sih dia Parung pusat jatuhnya ya. Nah, itu pas lu SMP itu udah awal mula lu udah ikut mantek-mantekin tuh ceritanya tuh. Iya, itu di Lebakwangi, Jalan Oh, Lebakwangi. Lebakwangi. Nah, terus pas gue juga denger kabar kemarin, teman satu angkatan gue bilang, dia kan sekolah di Nepar, SMP-nya. Katanya dia mau mukulin gue lah dulu pas pertama kali gue masuk Yadika. Udah diciriin lah jatuhnya. Udah ciriin, ini BLR KJ nih, kata gitu kan. Akhirnya dia ngumpulin tuh teman-teman di SMP yang masuk Yadika. Anak Wika, pokoknya daerah Parung.
Terus akhirnya di situ gue nggak punya teman kan, karena emang kelas 3-nya juga kenalin gue, dulu lu sering mantekin gue kan, katanya gitu kan. Pernah juga gue dipanggil sama anak kelas 3 ke kantin, Lin dulu pernah mantekin gue kan, gini-gini kata dia gitu kan. Ya sekarang kan gue udah seragamnya Dika, kata gue gitu kan, ya terserah lu mau ngadu gue mana gue gituin kan. Akhirnya, iya. Jadi secara tidak langsung dengan lu masuknya Dika, awal mula lu masuk lagi masih SMP lu sering mantekinnya Dika secara tidak langsung karena memang faktor lingkungan ya. Iya, betul. Faktor lingkungan Pergaulan. karena memang kawan-kawan lu anak Bastar ya kan. Nah, mau tidak mau kan lu udah di Dika nih kan, dan lu dicecer begitu secara tidak langsung. Refleks batin lu, daripada gue ribut sama satu sekolah gua, mendingan abang kelas lu natar lu gitu kan. Secara tidak langsung mendingan natar lu udah lama aja gitu kan. Ya sempet nyuruh juga sih, kalau misalkan gue pernah disangka mata-mata apa segala macam lah istilahnya, mungkin itu bercanda ya, gue juga nggak ngerti lah. Nah gue di situ kan pengen ngebuktiin aja, karena gue udah masuk Yadika, akhirnya gue nurunin Bastar. Itu pertama kali gue masuk Yadika, gue nurunin Bastar Bilabong. Tataran tuh? Itu gue sendiri. Tataran? Iya, Pas bukan baru masuk kan? Tataran disuruh, mungkin istilahnya apa ya, kalau bisa dibilang ngebuktiin lah. Oh, ngebuktiin, ngetes. Kalau emang bener-bener lu masuk Yadika karena emang real, emang dari emang dari orang apa, faktor dari lu sendiri pengen masuk Yadika, abang kelas lu nyuruh ngebuktiin lu gitu kan. Akhirnya lu disuruh ngeributin Bastar Bilabong. Enggak disuruh sih, kemauan sendiri. Oh, kemauan sendiri. Faktor emang mau pas mau pulang kan. Iya, pas pulang di Bastar, emang di Bilabong itu banyak anak Bastar kan nongkrong. Akhirnya gue turunin sendiri, ya dari situ mungkin gue udah ngebuktiin. Nah di situ jadi omongan lah, oh si Beler bener nih, gini-gini gitu kan. Berita kuping-kuping lah, Iya, Beler ngeributin ini nih kan. Nah di situ akhirnya anak kelas 3 mungkin ngerangkul gue, ajak main segala, pengen nongkrong gimana gitu kan. Terus anak yang pengen mukulin gue ini, yang kelas 1 si Serga ini, katanya mau mukulin gue sama geng-gengan dia. Dari semenjak itu satu persatu temannya ngedeketin gue, tinggal dia berdua nih ceritanya. Tinggal dia berdua, dia sama si Pras kalau nggak salah deh, anak alumni Wika. Akhirnya si Serga ini cerita, katanya gimana nih Pras, orang yang mau mukulin si Beler akhirnya pada berteman sama si Beler gitu kan sama gue. Atau si Serga, yaudah udahlah kita deket aja lah gitu kan. Oh, secara tidak langsung sih yang kalau gue dengar dari cerita lu, jadi sebenarnya sih perang dingin antara yang masa lalu SMP lu nih ya. Nah, dia sama-sama masuk Dika, perang dingin, ngasut abang kelas lu biar gimana caranya lu dibenci, tau-taunya malah dia yang ditinggal ya kan. Oh, jadi kayak gitu. Nah, nih gue mau tanya Bang, selama pengalaman lu dari kelas 1, nih gue mau nanya pengalaman lu kelas 1 aja lah. Penataran paling yang lu inget banget nih, disuruh ditain namanya STM ya Bang, gue tahu banget lah. Senioritas tuh pasti ada ya kan. Itu pas pertama kali lu masuk kelas 1, itu tataran yang paling lu inget, yang gak pernah lu lupain apa sih gitu? Hal-hal yang gak pernah lu lupain gitu, tragedi apa? Pas gue penataran sih emang gue karena nggak punya basis ya, gue kan sendiri gitu, gue nggak mau masuk basis nih. Anak Parung sih nyuruh ke Parung, anak Arko nyuruh ke Arko, cuman gue nggak mau. Akhirnya gue bawa nama sendiri. Rumah gue kan di Lebakwangi. Akhirnya ada sebutan Beler Lebakwangi. Beler Lewa. Nah, sempet santer juga tuh Bang nama lo ya kan. Di jalur Parung itu nama lo Beler Lebakwangi ya Dika ya kan. Nah, secara tidak langsung kan nih gue denger nih kan, apalagi ya Dika ya kan Bang. Ya Dika itu kan terkenal sekolah elit. Nah, di Bogor doang nih yang gue lihat nih sekolah ya Dika yang ala-ala bener-bener maksudnya nostalgianya tuh kayak suasananya tuh kayak STM gitu kan, kayak suasananya kayak Yadika 7 Bogor doang nih yang kayak gue liat, kayak Yadikanya tuh lebih kayak anak STM. Nah, lu merasa nggak sih Bang sekolah di situ lu ngerasain ada selama sekolah di STM tuh ada tindasan atau gimana gitu? Tindasan terhadap gue sendiri gitu? Maksudnya ada senioritas junioritas itu yang tadi gue bilang tataran. Oh, kalau gue sih enggak, mungkin gue pernah ngeliat teman-teman gue kayak yang ditata suruh push up gitu kan, disuruh minum dari permen dari mulut ke mulut kayak gitu. Itu bisa dibilang biar dibilang solidaritas lah ya, solidaritas ya. Nah itu pas lo kan tadi lo bilang bisa dibilang mah kan lo nggak ikut basis ya kan. Tapi secara tidak langsung kan pasti lo berangkat ngelewatin berapa titik-titik rawan dong ya kan ke sekolah lo gitu kan. Ada berapa titik rawan tuh Bang kira-kira, dari kan lu nggak jauh dari Parung tuh, nggak jauh dari Pasar Parung sampai ke sekolah tuh ya bener-bener lu pengen niat sekolah kan otomatis kan
Itu jalur danger kalau Iya. bilang ya kan, jalur danger lah Parung ya kan. Banyak sekolah mana aja yang mau ke arah sana, apalagi jalur bis ya kan. Gimana tuh Bang? Ada pengalaman yang lo alamin nggak selama lo sekolah, yang tadinya lo niat sekolah berangkat dari rumah dari awal terus tiba-tiba kehambat karena apa gitu kan? Itu boleh ceritain Bang? Oh iya, pernah dulu kejadian yang gue hampir pengen dibacok ya. Cuman kenanya motor kawan gitu kan. Itu emang lagi kelas meeting kalau nggak salah deh. Itu lagi jalan santai. Terus gue di motor juga sambil ngobrol kan. Jalan santai. Terus di pas jalan Jabon itu ada anak pijat 3 orang. Oh, itu termasuk ada basis STM lain di Iya, situ di di Jabon. daerah Jabon. Nah, terus emang sama sekali nggak ada niatan buat berantem dan gue juga nggak pernah bawa apa-apa kan sekolah. Terus tiba-tiba dia ngeriakin gini, woi Beler, berhenti lu, anjing lu ngada-ngada gitu kan. Oh, udah diciriin Ah, lo, iya, dia udah kenal gua. Udah kenalin. Dia kata gue ledekin, dia kata, gila lu ya, kata gue, gila ada tempatnya sama di Grogol gitu kan, gue ledekin kan. Akhirnya dia ngejar sambil tangannya masuk ke sini, biasa kan anak STM, gue kira itu cuma aku Ngegos doang, kira ngegos Iya, doang ya kan? ngegos. Ngekick doang, Ngegos ngegos doang. Nggak tahu dia bener ngeluarin CR, pas itu dia lompat kan, dia lompat sambil megang CR gitu. Itu mungkin kalau misalnya gua nggak refleks maju ke depan, Nyambet gua lu kena belakang. Iya. Belakang lu nyambet lu. Wah, gila. Belakang gua. Akhirnya gua refleks ke depan, teman gua yang bawa motor juga sampai ke dashboard. Oh, gitu bener. kan. Iya. Refleks secara langsung lu berdua berdepet begitu Iya. kan? Ya untung nggak kena tuh ya kan? Iya, terus pas itu dia habis ngebacok itu dia langsung balik badan, gua langsung lompat di motor kan. Gua Oh, lu lompat, kick balik, gua lu kick balikin balik. lagi. Gua cuman ada senjata ya gesper sekolah doang. lu Ada gesper ya, doang. gesper gua buka, gua kejar dia sampai ke gang dia masuk kampungan dia. Gua pikir bego juga kalau misalnya gua sampai depan rumah dia ngejar ya kan. Akhirnya gua balik lagi. Nah dari situ si Suneo mungkin dia cerita kali ya ke teman-teman ya Dika sih gua mau dibacok gitu kan. Nah juga ada isunya anak Borces bilang lu nggak kenapa-napa, lu bacok lah sama anak bijat gini pada teman lain sekolah pada WA. Akhirnya pas pulang sekolah tiba-tiba di depan sekolah itu udah rame banget anak Dika kan. Karena emang isu gue pengen dibacok, mungkin si Sunio ini yang motornya gue yang dibacok cerita-cerita. Cerita ke teman-teman atau Iya. teman-teman lu. Dapat kabar burung datang anak ya kan, rame itu kawan-kawan lu ya kan. Terus akhirnya gue keluar gerbang itu lagi rame. Jalan tuh akhirnya anak-anak udah lah ayo serang gitu kan. Serang aja tongkrongannya, udah ayo kita Oh, samperin. ngewalikin. Atau gue gila ini banyak banget tuh gue gitu kan gue ledekin. Terus akhirnya gue jalan tuh 1 bis 2 truk kalau nggak salah deh, 1 bis 2 truk sama konvoy yang di motor. Di situ gue jalan duluan di motor kan. Tapi Bang, kan gue denger nih kan kalau Yadika kan di mana-mana kan bisa dibilang sekolah yang ekstra ketat Bang gitu kan. Iya. Bisa dibilang ketat banget ya kan. Ya udah memang ciri khas itu Yadika memang sekolah elit gitu kan. Kok bisa gitu kayak ala-ala, maksudnya hitungannya bisa kayak anak STM banget gitu, solidaritasnya bisa kuat banget. Nah itu kok bisa apa, lu bisa kayak nemuin apa kayak kekompakan solidaritas gitu, lu bisa nemuin gitu emang dari sebelum-sebelumnya jadi kan memang kayak gitu ya di ketujuh. Sebelumnya pas gue masuk di Yadika sih agak kurang ya. Maksudnya di daerah gue Yadika itu emang kurang ada nama. Maksudnya gitu mungkin pas gue masuk pernah dengar juga katanya ini angkatan yang paling banyak pas angkatan gue. Terus udah gitu banyak anak yang SMP yang istilahnya punya nama lah yang berani-berani masuk Yadika Masuk juga. Yadika juga. Iya. Nah, ya mungkin lanjut lagi tuh Bang, cerita yang tadi lu mau ngebalikin tuh. Oh, iya. Yang sama anak binjat tuh gimana tuh, udah rame tuh Bang. akhirnya gue jalan konvoy terus kan gue jalan duluan nih. Pas gue sampai tongkrongan dia itu cuma ada anak SMP 2 orang sama anak SMK ya. SMK mana gue nggak tahu, pokoknya pakai putih abu-abu. Di situ langsung pas gue ngeliat di situ gue turun langsung gue acak-acak. Sampai di situ kan kalau nggak salah tongkrongannya itu dia ada kayak tukang nasi uduk gitu. Itu yang pas gue gelar pakai gear itu orang sampai lari-lari ke meja ibu-ibu yang jualan itu kan pada buyar dah pas di situ. Itu base camp dia banget di situ. Mau jadi terkenal banget di situ base camp dia. Situ. Caur dah tuh dia orang mau caur. Akhirnya teman gue yang bisa sama di truk turun, ya akhirnya ributnya sama warga situ sama tukang ojek. Wah gila ributnya sama warga di situ. Akhirnya memang kalau di jalur situ, maksudnya kalau jalur-jalur lu maksudnya jalur kayak jalur Parung kayak gitu, kalau udah rusuh kayak gitu warga udah pada keluar, repot juga ya? Repot juga. Itu sempat lu mundur apa memang lu apa ada klarifikasi sama warga gimana? Jadi ribut juga sih Ribut akhirnya juga sama tukang ojek. Iya. Nah, pas itu ada komando, gue bilang ya udah kalau misalkan mau pulang aja. Anak Bogor balik aja kata gue gitu kan. Akhirnya gue pas dari situ nongkrong kumpul di Arko.
Ya kok gue masih penasaran nih sama anak bijat itu kan. Gue nggak Yang tenang tadi pengen yang mau lu. ngebacok gue. Akhirnya gue jalan satu motor, gue terusurin tuh ganggangan dia, nggak ada kosong. Akhirnya gue dari situ ke Seeng. Pas gue Seeng ini gue ke rumah teman gue si Serga. Nah itu dia bokapnya emang tukang las ya. Tukang las, gue minta bikinin celurit di situ kan, CR. Oh bikin mainan tuh, Bikin mainan. bikin mainan, GR. Share bikinin share kata gue gitu kan. Gue masih dongkol aja gitu sama anak bijat kan sampai jam berapa, jam 10 malam kalau nggak salah. Akhirnya pas itu jam 10 malam gue pulang, gue cuma dapat satu CR. Gue kan mintanya kembar, CR dua gitu, satu CR. Nah emang masih kesel banget nih gue akhirnya berangkat sekolah sendiri. Gue nggak sengaja nggak ngabarin teman gue, nelponin, lu di mana, ini mau berangkat gitu. Gue jemput ya gitu. Gak usah ting kata gitu ya, lu mau ribet sendirian kata dia gitu kan. Akhirnya dia ngejemput gua, dia maksa tuh. Akhirnya gua jalan sama dia bilang di Arko katanya banyak anak kapal, anak penerbangan. Udah lah ting, kata gua jalan aja gitu kan. Nah, ini kapal ini yang gue denger juga kayaknya rival abadi Iya, lo nih. Ya di sama kapal Bogor ini rival abadi dari turun temurun nih kayaknya. Iya bisa dibilang kayak gitu. Nah, itu lo sering ketemu sama anak-anak kapal ini? Sering sih, sering bentrok juga. Bentrok juga sama dia orang. Nah, pengalaman apa sih Bang yang maksudnya mungkin lu punya pengalaman pahit gitu kan? Lu kena atau lu ya maksudnya ada luka apa sih yang selama lu sekolah lu ngerasain luka apa gitu, kena atau lu kena ke bagi lah atau lu kena apa lah, itu pernah apa yang pernah lu alamin sih kalau pas ketemu musuh itu? Apa lu jatuh gimana, tangkap warga? Kalau gua kebagi sih jarang ya, nggak pernah kayaknya gua kalau misalkan Alhamdulillah nggak pernah. alhamdulillah nggak pernah kena. Masih dikasih selamat lah Iya. sama Allah ya selama ngerasain sekolah Putih Abu-Abu ya. Nah, Nah terus pengalaman bener-bener bentrok besar-besaran gitu, gede-gedean sama rival lo atau sama sekolah lain itu apa yang lo paling lo inget Bang? pas gua inget ya pas yang kejadian ini yang gue pengen cerita, gue mau ngebantai anak Yadika, anak bijat, ketemunya anak kapal. Nah di Arko ini anak kapal pas gue lewat pada berdiri kan, Rame. rame. Si Kiting emang sengaja buka jaket biar kelihatan batiknya, gue digoncengin kan. Terus pas itu tuler gitu kan, si Kiting manas-manisin gue, udah ting jalan aja, itu udah pada berdiri mau mantekin gitu kan. Di situ gue bawa celurit, ya udah berhenti depannya ting, gue berhenti depannya, gue buka topi, kenapa lu mau tes gila gue gitu kan, mau tes gila gue. Akhirnya anak kapal tuh pada jongkok lagi tuh, pada buang muka. Diem tuh, skut juga dia orang. Iya, emang banyak yang kenal juga sih anak kapal mungkin. Terus udah jalan terus gitu, udah ting jalan ting. Pas di Jabon gue nemuin adik kelas gue kita nongkrong, gue tanya kan, gue tegor, lu mau sekolah apa mau cabut, gue gituin kan. Cabut bang kata dia gitu. Ya udah naik angkot. Nah posisi gue emang lagi ke arah Bogor di sini, anak-anak di sini kan. Nah dari belakang nggak taunya anak kapal, pada konvoy ya, pada rame tuh di situ. Akhirnya anak-anak pada cabut, mungkin karena takut juga ya, emang segitu banyaknya anak kapal. Terus gue tinggal sendiri lah di situ. Pas gue tinggal sendiri, ya akhirnya gue ngebabi buta di situ. Sempet ya ada lah beberapa yang Kena sama lu? Iya. Oh itu lu sendiri apa berdua apa berapa orang plus lu lawan kapal? Awalnya sih gue 5 orang, karena gue ditinggal sama teman gue ini, mungkin emang karena panik sih wajar sih, gitu banyak anak kapal, gue tinggal sendiri lah. Akhirnya gue yang dikurung babi, anak kapal pada kayak ngemparin gear gitu kan ke kaki gue. Terus gue ngeliat ada anak kapal yang ngeluarin kelewang itu, yang gede banget, dari angkot ya. Udah keseban beca bang, gede banget. Tuh lu tosin tuh, sempat lu tosin, lu ributin. Gue ngebabi buta yang sambil megang BR sih, maksudnya maksudnya yang anak megang kelewang ini masih jauh, masih lari buat teriak-teriak gini, matiin aja matiin gitu. Gue di situ panik, gue ngalahin celurit langsung, ya gue ngebabi buta di situ. Ada yang kena sama lu? Ada yang kena sih. Oh, ada yang kena sama lu. Jadi tuh pengalaman lu selama dia Dika dari kelas 1 sampai kelas 3, pengalaman yang lu pernah digulung kayak gitu. Nah ada nggak sih pengalaman yang paling pahit yang maksudnya hitungannya yang pernah lu seselin gitu kan? Yang pernah lu seselin, apa sih yang pernah lu seselin gitu? Ya maksudnya hitungan apa lu ada merasa nyesel itu lu pernah ngebagi orang make gear, atau lu pernah ngerasain ya penyesalan lu lah selama lu pernah ngerasain masa lalu di Putih Abu-Abu gitu kan? Kita kan mungkin namanya manusia, mungkin ada rasa sesal gitu kan, karena pada saat di masa Putih Abu-Abu kan kita memang lagi masih nyari jati diri ya kan, karena ya gue pun ngerasain, karena gue sekolah STM juga gitu kan, ngerasainnya
pada saat kita zaman-zamannya masa-masa putih abu-abu kita turun ke jalan itu kayak ngerasa bangga ya. Dilihat orang kayak merasa bangga banget nyari jati diri. Wah nih gua nih ya kan. Wah nih gua gitu kan. Nah, tapi kan gua kalau yang gue denger mah kalau lo pribadi lo yang gue dengerin dari kabar-kabar burung, kalau mah kan lo orangnya emang orang pendiam kan. Orang pendiam gak banyak tingkah dan juga ya mungkin yang bisa dibilang yang gue dapat kabar mah kalau lu memang diusik duluan, lu baru gila deh ya. Nah, sebelum cerita lanjut yang tadi gue bilang, diminum dulu bang, biar enak ngobrolnya ya. Minum ya? Iya, diminum dulu biar enak ngobrol kita santai ya kan. Nah tuh bang, pada saat lu nyari jati diri, pengalaman yang paling pahit lu alamin gitu, ngerasa nyesel gitu kan. Apa sih yang lu pernah lu seselin di masa putih abu-abu gitu kan? Nyesel sih sebenarnya, kayak pernah dulu ngejar-ngejar orang, ngebagel orang, mukul orang. Kayak dulu pernah juga kejadian gue mukul kepala orang pakai bohlam. Gua kaget, dia juga kaget. Kan kalau bohlam kan meledak ya. Iya, gue pukul pakai bohlam, itu anak kapal. Ceritanya gimana tuh? Boleh bang ceritain tuh. Oh, itu pas gue pulang sekolah, kebetulan di daerah Pendopo deh, gue dipantekin gitu kan sama anak kapal. Anak kapalnya ada 4 orang, gue lagi jalan naik motor, lagi bawa motor. Nah, terus gue kaget kan, akhirnya gue pantekin balik dia di seberang KJ MTSN di Bakwangi. Nah, kebetulan gue emang gak bawa apa-apa, gue cari barang-barang sekitar kan, kata gue nggak ada balap di situ. Refleks ya, ada apa yang ada di tempat ya. Gue nemu bohlam segini nih, bohlam ini aja kali ya. Pas anak kapal lewat dari jauh, gue pukul nggak kena. Akhirnya gue ikutin dari belakang, gue kejar. Kebetulan di Sawangan macet waktu itu. Macet, kapal giginya gue ngeliatin dari jauh, nengok-tengok, takut ngikutin kali ya. Akhirnya si teman gue si Bedul, gue suruh masuk ke Sawangan. Dulu masuk Sawangan duluan atau begitu. Gue jalan kaki di situ. Nah, bohlam gue pegangin aja begini. Itu banyak ibu-ibu, emang macet kan posisinya. Gue masuk samping dia, gue pukul kepalanya. Dar. Di situ dia kaget, gue juga kaget. Astagfirullahaladzim gitu kan. Semuanya ibu-ibu Karena meledak ya. Iya. Karena meledak lu koprok tuh palanya. Ibu emang nggak sakit sih sebenarnya, cuman kagetnya ini. Ibu-ibu di situ semuanya pada Tapi kan bohlam kan kalau pecah lumayan bang anjir. Tapi dia luka apa gimana? Gue nggak ngeliat sih pas itu, gue langsung cabut juga. Langsung cabut ya. Karena banyak ibu-ibu juga ada di situ. Nah, gue denger nih bang, gue pernah sempat denger cerita ya kan, yang nama lu sempat santer juga ya kan, beler-beler lewa ya kan. Lu waktu itu gue pernah denger tragedi lu di jalur Parung itu yang caur banget, gue denger kan. Lu pernah ngebagi orang apa gimana bang waktu itu? Yang itu kali ya, yang sama anak kapal. Itu yang tadi gue ceritain. Oh itu yang yang gue diikutin dari belakang, dari anak kapal, basis Parung sama Arko itu mungkin dari jauh juga dia udah mantau kali ya, mau ngikutin gue. Posisinya pas kebetulan gue lagi berhenti ngeliat adik kelas gue suruh sekolah. Nah di situ nggak lama gue jongkok, gue madep arah Bogor, anak-anak adik kelas gue pada ngeliat, cabut lah kapal lari gitu kan. Kata gue kaget, kenapa nih bocah? Pas gue nengok, anak kapal udah di belakang, udah kayak konvoy gitu. Oh, lu di babi buta tuh? Gue di babi buta di situ. Kena, ada yang sempat kena yang tadi lu bilang, tuh ada yang sempat kena. Anak kapal ada yang kena. Oh, ada yang kena. Itu tragedi paling parah tuh ya. Itu yang ya kalau ngeliat dia yang parah ya gue mati gitu. Oh iya benar bang. Karena kita kan secara tidak langsung yang namanya kita kan memang niat sekolah ya bang ya, maksudnya hitungannya. Ya kalau hitungannya gini, kalau kita udah di babi buta kayak gitu ya otomatis ya kita refleks ya, kita nge-kick balik dong. Otomatis kita masa kita pasang badan ya kan, kemudian kita kick balik ya nggak? Iya betul. Ya secara tidak langsung mau tidak mau ya lu melawan refleks, melindungi diri lu, ngelawan ya kan secara tidak langsung. Nah ini bang, ini kan sesuai sama channel YouTube kita nih bang, Street Bike Official, kembali ke jalan ya kan. Masa lalu biarlah berlalu, mari kita buka lembaran baru, saatnya kita buka lembaran baru ya nggak bang? Nah sesuai sama channel kita nih bang, gue minta nih bang sama lo ya kasih edukasi buat pelajar-pelajar sekarang ya kan, karena kan lo udah ngalamin pahitnya jadi anak STM ya kan, namanya dipantekin, yang namanya senioritas junioritas, yang namanya sekolah STM nggak boleh pacaran, bener nggak bang? Nggak boleh pacaran, harus ikut basis. Tapi dengan lo sendiri ya kan, secara tidak langsung tadi gue denger lo nggak kadang berangkat sendiri karena kan lu ya secara langsung lu kelas 1 aja udah dapat nama, tataran udah dapat nama ya kan, dan lu sempat tragedi besar juga kan di jalur Parung yang tadi bilang anak kapal juga gitu kan. Nah
gue minta ini dong bang, kata-kata motivasi buat anak-anak SMK sekarang yang lu pernah lo alamin nih, yang pernah lu alamin, masa lalu pahit lu, masa lalu penyesalan lu, kasih dong bang edukasi buat para kawan adik-adik kelas kita, junior-junior kita yang saat ini masih sekolah, ya bisa dibilang stop tawuran pelajar Indonesia. Apa ya? Boleh bisa Mencari jati diri boleh, asal jangan sampai terjerumus ke dalamnya. Soalnya kalau misalkan sampai lu terjerumus ke dalamnya, lu nikmatin itu bakal menjadi beban buat hidup lu nanti. Nggak bakal tenang buat hidup lu, jalannya hidup. Itu aja sih. Oh, mantap motivasinya dari Bang Beler ya. Jadi kalau menurut lo mencari jati diri boleh, tapi jangan terlalu terjerumus ya. Dalamnya, Bisa dibilang menyelam sambil minum air gitu bang. Iya. Menyelam sambil minum air, jangan terlalu menyelam nanti kelelep. Ya kan? Nanti kelelep, jangan terlalu menyelam nanti kelelep gitu. Ya itu motivasi buat kawan-kawan kita junior kita yang masih sekolah dari Bang Beler. Ya bisa dibilang udahlah stop tawuran pelajar Indonesia. Udahlah nggak usah lagi yang namanya makan korban lagi dari pelajar Indonesia. Ya sampai di sini aja bersama Bang Beler Yadika dari Basis Lewa. Sebelum kita tutup, nih Bang, gua ada sedikit merchandise dari channel kita. Ya oleh-oleh kenangan lah dari kita. Gue panggil dulu nih Bang ya. Ini biasa lah nih asisten gua. Badawi. Nih Bang, nih ada merchandise Bang dari kita. Ini baju kita Street Back Official. Hanya kayak gini aja sih. Boleh dibuka dulu Bang. Dibuka dulu, dikasih tahu. Lihat dulu. Gimana nih Bang ini? Bisa langsung dipakai apa gimana? Apa cuma simbolis saja? Gede aja kali ya? Simbolis saja. Coba dilihat dulu Bang, depan belakangnya Bang. Wih, cakep ya Bang ya. Keren juga. Iya, Mantap. Boleh deh Bang kasih ini Bang, barengan dong kita, jangan lupa subscribe, like, and the comment. Begitu, oke. Oke, kita tutup channel kita bersama Bang Beler Lewa STM Yadika 7 Bogor. Sampai di sini channel kita, masa lalu biarlah berlalu, saatnya buka lembaran baru. Jangan lupa subscribe, like, and the comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Street Back Official.